Halo teman-teman, selamat datang di Sutuyama Nightmare Site, podcast horor cerita dunia mimpi. Gelisah ketika hendak tidur. Itu sudah menjadi rutinitasku sebelum tidur. Bahkan kejadian ini sudah aku alami sejak aku masih kecil. Menurutku apa yang sering terjadi denganku ini adalah suatu kejadian di luar nalar, di mana hanya orang-orang terpilihlah yang bisa mengalami kejadian ini. Itu seperti sedang berkomunikasi dengan dunia alam bawah sadar. Semua itu tanpa aku sadari. Itu adalah suatu kemampuan atau bakat yang kumiliki dan masih dasar belum berkembang. Suatu kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia alam bawah sadar. Ada suatu kejadian di mana kejadian ini menurutku adalah bukti dari salah satu kemampuanku yang belum aku mengerti. Seperti biasa, sebelum aku tertidur, percekcokan dalam pikiran itu terjadi lagi. Aku menganggap ini sudah biasa karena sangat sering terjadi. Namun tiba-tiba, tanpa aku sadari, tubuhku kaku, tidak bisa bergerak. Bagaimana bisa, pikirku. Kepercayaan masyarakat umum menyebut kejadian ini ketindihan. Aku merasakan bahwa aku masih benar-benar sadar dengan mata terbuka. Namun, aku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mencoba berusaha sekeras mungkin untuk bisa terbebas dari cengkraman yang menekanku, yang membuatku menjadi kaku tidak bisa berbuat apa-apa. Kejadian ini membuatku menjadi gelisah dan takut yang amat sangat. Aku mencoba berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta tolong. Namun yang terjadi hanya teriakan tanpa suara. Kejadian itu terus berlanjut. Semakin aku memberontak untuk berusaha bebas, semakin kuat cengkraman yang membuatku tak bisa bergerak sama sekali. Dengan rasa gelisah, aku berusaha mencoba melihat sekitar. Pandanganku saat itu sedikit samar, buram, dan ada frame vignette yang membuatku tambah gelisah. Karena menghadirkan suasana mistis yang membuatku tidak berhenti untuk terus berteriak meminta tolong dan berusaha keras untuk terlepas dari gangguan ini. Namun benar saja, temanku yang sedang tertidur di sampingku ini masih enak tertidur pulas tanpa mendengar teriakanku yang menurutku itu adalah teriakan terkencang. Itu tidak mungkin jika memang benar temanku tertidur. Bagaimana bisa dia tidak mendengar teriakanku yang sangat kencang tersebut? Terkecuali dia mati. Kejadian ini adalah suatu interaksi antara dunia alam bawah sadar yang mencoba untuk berkomunikasi denganku. Kala itu, aku tidak menyadari bahwa aku telah berada di dunia alam bawah sadarku. Bagaimana bisa ini terjadi? Aku merasa bahwa jelas pada saat itu aku belum tertidur.
Bagaimana bisa aku tertidur? Padahal aku masih memberontak untuk terus melawan agar terbebas dari cengkraman yang membuatku tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin pada saat itulah aku telah memasuki fase di mana interaksi para makhluk alam bawah sadar bisa menggapaiku. Kejadian ini adalah salah satu usaha dari makhluk yang berasal dari dunia alam bawah sadar tersebut untuk mencoba berinteraksi. Namun ketindihan ini masih memasuki fase pertama, yang mana dari kejadian ini semua tergantung dari diri kita. Apakah kita mau memasuki fase yang selanjutnya, yaitu fase kedua? Ketika aku sedang berusaha untuk terbebas dari ketindihan tersebut, aku merasa telah memasuki fase kedua, di mana kejadian itu masih berlanjut, namun telah memasuki tingkatan yang lebih. Ketika aku sudah berusaha sekuat tenaga melawan dari apa yang telah diperbuat oleh makhluk tersebut terhadapku, akhirnya aku terbebas dari cengkramannya yang membuatku tidak bisa berbuat apa-apa itu. Saat itu juga, aku langsung terbangun dari tidurku. Dan aku yakin sekali bahwa aku benar-benar sudah terbangun dan merasa telah terbebas dari kejadian tersebut. Aku merasa lega bahwa semua itu hanyalah mimpi. Namun aku baru menyadarinya. Pandanganku tetap tidak berubah. Masih ada sedikit frame fignet pada pandanganku. Ternyata aku belum terbebas dari dunia alam bawah sadarku. Dari sinilah aku mungkin telah memasuki fase selanjutnya, yaitu fase kedua, di mana aku bisa melihat makhluk yang berasal dari dunia alam bawah sadar. Saat itu aku merasa dari sisi sudut di jendela dekat kamarku itu ada sesosok makhluk yang memperhatikanku dan menyebabkan tidurku jadi tidak tenang dan membuatku gelisah. Dugaanku benar ketika aku langsung melihat ke sisi tersebut. Makhluk tersebut sedang melihat ke arah dengan posisi menempel pada tembok. Posisinya tidak menginjak lantai, mengambang sekitar 2 meteran dari dasar lantai. Samar-samar aku melihat bentuk makhluk tersebut. Berbentuk bayangan hitam, besar, dan berambut lebat, hampir menutupi seluruh tubuhnya. Pandanganku kurang jelas. Samar-samar akibat dari frame fignet yang ada di pandanganku saat itu. Dan saat itu juga, aku merasa bahwa itu memanglah bagian dari pandangan mata ketika kita telah memasuki dunia alam bawah sadar. Dan saat aku terbangun, aku tidak habis pikir bahwa aku kembali terbangun dari tidurku yang jelas-jelas tadi aku benar sudah terbangun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Terlintas dalam benakku pertanyaan. Kok bisa mimpi di dalam mimpi? Kejadian itu membuatku semakin merasa ini bukan mimpi. Benar saja, kejadian ini masih berlangsung. Dengan pandangan agak samar, aku melihat ke sisi di mana makhluk tadi bertempat. Namun, makhluk tersebut sudah menghilang entah kemana. Ada yang tidak beres dari pandanganku. Ketika aku melihat ke sisi di mana makhluk tadi berdiam, meskipun makhluk hitam, besar, dan berambut panjang tersebut sudah menghilang, tetapi aku melihat sosok yang berbeda. Sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benakku. Aku melihat mayat yang isi perutnya sudah berjajaran di lantai dengan bergelimangan darah di mana-mana. Kamarku terasa seperti menjadi tempat pembunuhan. Mayat tersebut posisinya persis di bawah tempat makhluk yang aku lihat tadi.
Dari sinilah aku berpikir bahwa ini adalah suatu kejadian yang telah berlanjut, yaitu di mana aku telah memasuki fase ketiga. Kali ini aku benar-benar berpisah dari tubuhku. Aku bisa berjalan-jalan memasuki dunia alam bawah sadar, karena pada saat itu aku bisa melihat diriku sendiri yang sedang tertidur. Spontan aku terkejut. Itu kan aku. Bagaimana bisa aku melihat diriku sendiri? Seluruh kamar saat itu penuh dengan genangan darah kental dari mayat tersebut. Aku melihat diriku sedang tertidur di atas genangan darah yang membanjiri kamarku. Aku penasaran dengan mayat tersebut. Aku mendekatinya, dan yang lebih lagi, aku bisa menyentuh mayat tersebut tepat di bagian perut yang isi perutnya berceceran dengan darah di mana-mana. Dan benar, tanganku penuh dengan bekas lumuran darah akibat menyentuhnya. Di sini perasaanku bercampur aduk dengan perasaan sedih dan rasa takut, cemas, dan tegang akibat kejadian itu. Aku merasa bingung, mengapa semua kejadian ini diperlihatkan kepadaku. Apakah ini adalah suatu pesan dari makhluk yang aku lihat sebelumnya? Namun, aku tidak bisa melihat jelas siapa mayat tersebut, karena pandangan yang kurang jelas tertutup oleh gradasi hitam dari pekatnya malam. Ditambah dengan frame vignette yang mengundang suasana menjadi sangat mencekam. Pada saat itu, aku berusaha untuk mencoba untuk tetap tenang dan mengontrol pikiranku agar tetap tidak terbawa suasana. Aku kembali ke posisi tubuhku yang tertidur tadi, dan spontan terfikirkan olehku bahwa ini tidak nyata. Langsung aku mensugestikan pikiranku untuk terbangun. Dan benar saja, seketika terbangunlah aku. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Selamat malam.